Shalom, 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 haleluya, haleluya. Selamat pagi buat kita semua. Satu hari lagi Tuhan berikan pada kita, tepat pada hari ini, Kamis tanggal 4 Maret tahun 2021. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan sudah memelihara dan memberkati istirahat kita sepanjang malam ini. Dan kalau kita bisa dibangunkan hari ini, di hari keempat bulan Maret ini adalah anugerah yang sangat besar yang patut kita syukuri. Dan percaya jugalah seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka sepanjang hari ini sampai terbenamnya matahari di tanggal 4 Maret ini, Tuhan akan terus menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang menyertai, Allah yang melindungi, dan Allah yang memberkati kita. Amin. Saat ini seperti biasa, sebelum kita lebih jauh melakukan seluruh aktivitas kita, mari sama-sama kembali kita merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman dan pelita hidup kita yang akan kita lanjutkan dari pembacaan Alkitab 50 hari bersama kitab Kejadian. Dan hari ini kita akan masuk pada pembacaan pasalnya yang ke-32, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-32. Saya berharap seluruh sidang jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun saudara berada, saudara dapat membaca keseluruhan pasal ini sehingga apa yang saya akan jelaskan dapat Anda pahami dengan baik. Amin. Sebagai perenungan kita, saya akan ambil dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Dan saya akan coba membacakan untuk kita semua. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Takut merupakan bagian dalam kehidupan manusia. Kita sebagai orang percaya, kadang juga dihantui oleh rasa takut. Tentu saja ini adalah hal yang lumrah. Masalahnya adalah bagaimana kita menyikapinya sebagai orang yang percaya. Allah selalu menyertai Yakub, baik ketika hidup bersama Laban maupun saat meninggalkan rumah Laban. Allah selalu menyertainya. Meskipun demikian, Yakub masih saja merasakan takut. Kehadiran Esau sangat meresahkannya. Peristiwa masa lalu, kurang lebih 20 tahun yang lampau, ketika ia merampas hak kesulungan dan berkat untuk Esau, hal itu masih sangat menghantuinya. Selama ini penyertaan Allah seolah kurang menjamin keselamatan dirinya. Bayang-bayang kemarahan Esau tampak lebih besar dan menutupi keagungan perlindungan Allah selama ini. Yakub memandang masalahnya lebih besar dari Tuhan Pencipta yang telah memeliharanya. Untuk menutupi ketakutannya, Yakub bahkan rela menyebut dirinya hamba dan menyebut Esau sebagai tuan. Tidak cukup di situ, upeti pun disiapkan demi meluluhkan hati sang kakak. Layaknya 2 sisi keping koin, demikian kecamuk perasaan Yakub. Sisi yang satu ia percaya kepada Tuhan, namun di sisi lain ia begitu takut kepada kakaknya Esau. Saudara, jika kita jujur, kita juga sering seperti Yakub. Ada kalanya kita percaya kepada Tuhan, namun pada saat menghadapi perkara besar, kita seringkali malah merasakan takut dan mulai meragukannya. Karena ketakutan itu kita kerap jatuh dalam dosa dengan melakukan hal yang di luar kehendak Allah. Kita berbohong, kita berusaha menutupi ketakutan kita dengan berupaya berlaku curang pada orang lain, termasuk pada orang terdekat kita. Namun kabar baiknya dalam perenungan kita ini adalah bahwa Allah tidak mau Anda tetap berada dan terjerat dalam ketakutan. Seperti Allah yang datang mengunjungi Yakub, dan pada kesempatan itu Yakub tidak bersedia melepaskannya.
Sebelum Allah memberikan sesuatu untuk mengalahkan ketakutannya, maka Allah memberkati Yakub dengan mengganti namanya menjadi Israel, yang artinya engkau bergumul melawan Allah dan engkau menang. Saudaraku, selama Anda datang pada Tuhan, bergumul dan memohon kekuatannya untuk mengalahkan ketakutan Anda dan menyerahkan segala ketakutan Anda, maka Dia sendiri akan mengganti ketakutan Anda menjadi keberanian untuk menghadapi semua ketakutan Anda. Dan dengar bahwa Anda pasti menang. Jangan pernah memberikan kesempatan kepada pikiranmu untuk meragukan kekuatan Allah yang sanggup mengangkat segala beban dan persoalan. Ketakutan hanyalah sesuatu yang dilakukan oleh iblis yang berkecamuk di dalam hati dan pikiran kita saat kita menghadapi sebuah persoalan. Namun Anda dapat mengalahkannya ketika iman Anda kuat. Berserulah kepada Tuhan senantiasa, maka kekuatan Allah akan nyata padamu. Sebab Dia Allah yang akan terus menyatakan kuasa-Nya sebagai Allah penolong, dan Dia bisa diandalkan. Apapun ketakutan yang Anda rasakan hari ini, dan apapun ketakutan yang sedang dikerjakan iblis membayangi hati dan pikiran, percayalah, ketika engkau berseru kepada Allah, maka sepanjang hari ini ketakutan itu tidak akan pernah merintangi langkah-langkah iman. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kiranya kita sepanjang hari ini. Dan seperti apa yang dijanjikannya bahwa Dia akan memberkati apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita. Bahkan kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan terjadilah itu bagi kita di sepanjang hari ini. Diberkati pula kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Diberkati kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Terpujilah nama Tuhan selamanya. Shalom.